Mengapa harus bermanhaj salaf? Bukan fanatisme, tetapi kembali kepada pemahaman generasi terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bayangkan suatu hari nanti kita berdiri sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada harta, tidak ada gelar, tidak ada keluarga yang dapat menyelamatkan kita. Yang tersisa hanyalah iman dan amal yang kita bawa menghadapnya. Pada saat itu pertanyaannya bukan apa kata manusia tentang agamaku, bukan pula apakah aku merasa telah berbuat baik, tetapi apakah tauhidku benar, apakah ibadahku ikhlas, apakah amalanku sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bermanhaj salaf bukanlah sekadar memakai sebuah label, bukan pula merasa paling benar. Ia adalah sebuah ikhtiar untuk menapaki jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik umat ini, agar kita tidak tersesat oleh hawa nafsu, tradisi, atau pemahaman yang menyimpang. Sebab ketika kaki kita kelak berdiri di hadapan Allah, yang kita butuhkan bukan pembelaan manusia, tetapi rahmat Allah dan amal yang benar, ikhlas, dan sesuai sunnah menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Mengapa harus bermanhaj salaf? Pertanyaan ini sangat mendasar. Jika yang dimaksud bermanhaj salaf adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka landasannya bukan sekadar fanatisme kepada sebuah kelompok, tetapi karena mereka adalah generasi yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling mengetahui bagaimana wahyu dipahami dan diamalkan. Berikut dalilnya menurut Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1. Allah memerintahkan mengikuti jalan orang-orang beriman terdahulu. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا." Barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dipilihnya dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam. Surah An-Nisa ayat 1-11. Para ulama menjelaskan bahwa sabilul mu'min dalam konteks generasi pertama mencakup jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebenaran. Ketika ayat ini diturunkan, maka jalan para sahabatlah yang dimaksud dan kaum muslimin yang mengikuti mereka. Jadi, persoalannya bukan sekadar mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut saya, tetapi Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman generasi terbaik umat ini. 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan mengikuti generasi terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa generasi pertama itu? Para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Inilah yang kemudian dikenal sebagai salafus syalih. Maka ketika terjadi perbedaan dalam memahami agama, akal sehat bertanya,
Siapa yang lebih layak dijadikan standar? Kita yang hidup seperti 400 tahun setelah Nabi, atau orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajar langsung dari beliau? Jawabannya jelas. 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan munculnya banyak perselisihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, niscaya akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian beliau bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Hadis Abu Dawud dan Tirmizi, hadis sahih. Perhatikan urutannya. Ketika terjadi perselisihan, kembali kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini adalah prinsip manhaj salaf. 4. Allah memuji generasi pertama umat ini. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Surah At-Taubah ayat 100. Ayat ini sangat kuat dan jelas. Allah tidak hanya memuji muhajirin dan ansar, tetapi juga walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka salah satu ciri Ahlus Sunnah adalah mengikuti generasi sahabat dalam memahami agama. 5. Salaf bukan berarti mengikuti manusia secara mutlak. Ini harus diluruskan. Manhaj salaf bukan berarti mengatakan semua pendapat ulama salaf pasti benar tanpa dalil. Bukan itu. Prinsipnya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman sahabat, pemahaman salafus syalih. Para ulama sendiri tidak mengajarkan taklid buta. Para ulama sendiri tidak mengajarkan taklid buta. Imam Malik rahimahullah berkata, "Kullu yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadzal qabr." Setiap orang perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak kecuali penghuni kubur ini. Beliau menunjuk kepada maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Secara akal sehat, mengapa pemahaman salaf sangat penting? Bayangkan ada sebuah manual penggunaan sebuah mesin. Kita mempunyai buku asli dari pembuatnya. Orang yang pertama kali dilatih langsung oleh pembuatnya, generasi kedua yang belajar dari mereka. Lalu kita muncul 1400 tahun kemudian. Kemudian kita berkata, saya akan memahami manual ini sendiri tanpa perlu melihat bagaimana orang pertama yang dilatih oleh pembuatnya memahaminya. Apakah itu logis? Tentu tidak. Demikian pula Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah wahyu. Sunnah menjelaskan wahyu. Para sahabat menyaksikan turunnya wahyu, mendengar penjelasan Rasulullah, melihat praktik beliau, kemudian mengajarkannya kepada generasi setelah mereka. Karena itu, memahami wahyu sebagaimana mereka memahaminya merupakan metode yang sangat kuat untuk mencegah kesalahan interpretasi. Berikut contoh yang memperjelas keutamaan mereka. Ketika para sahabat berbeda memahami makna kezaliman, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa sangat berat. Mereka memahami kata zulmin, zulm, kezaliman secara umum. Bukankah setiap manusia pernah melakukan kezaliman? Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Rasulullah SAW menjelaskan bahawa yang dimaksud bukan sekadar kezaliman dalam pengertian umum, tetapi syirik. Berdasarkan firman Allah, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Surah Luqman ayat 13. Kisah ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Apa pelajarannya? Ini contoh luar biasa. Para sahabat adalah orang Arab yang memahami bahasa Al-Quran. Mereka juga hidup bersama Rasulullah SAW. Tetapi ketika mereka menghadapi ayat yang sulit, mereka tidak memaksakan kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri. Mereka kembali kepada Rasulullah SAW sebagai penjelas wahyu. Maka ketika kita menemukan ayat atau hadis yang tampaknya memiliki banyak kemungkinan makna, metode yang paling aman adalah cari bagaimana Rasulullah SAW menjelaskannya, kemudian bagaimana para sahabat memahaminya. Inilah salah satu alasan mengapa manhaj salaf sangat penting. 7. Manhaj salaf menjaga kita dari agama berdasarkan perasaan. Ada bahaya besar ketika seseorang berkata, menurut saya ayat ini maksudnya begini, atau yang penting niat saya baik, atau zaman sudah berubah, jadi ibadah juga harus disesuaikan. Dalam urusan dunia, kreativitas sangat luas, tetapi dalam ibadah, ukurannya adalah dalil. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan itu tertolak. HR, Bukhari dan Muslim. Inilah salah satu prinsip besar salaf. Ibadah harus berdasarkan dalil, bukan sekadar niat baik. 8. Manhaj salaf menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu. Islam tidak memusuhi akal. Justru Al-Quran berkali-kali mengajak manusia berpikir, merenung, memperhatikan, menggunakan akal. Tetapi akal memiliki batas. Akal yang sehat tidak menjadikan dirinya hakim di atas wahyu. Analogi sederhananya, mata membutuhkan cahaya untuk melihat, akal membutuhkan wahyu untuk mengetahui perkara-perkara gaib dan tata cara ibadah secara benar. Karena itu, ketika akal sehat bertemu wahyu yang sahih, sikap seorang Muslim bukan, kalau tidak sesuai logika saya tolak. Tetapi, jika dalilnya sahih, mungkin pemahaman saya yang perlu diperbaiki. Ini justru bentuk kerendahan hati ilmiah. 9. Manhaj salaf bukan nama organisasi. Ini juga penting. Salaf bukan sekadar label. Seseorang tidak menjadi pengikut salaf hanya karena mengatakan, saya salafi. Sebaliknya, ukurannya adalah tauhidnya benar, mengikuti sunnah, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, menghormati sahabat, mengikuti dalil, memahami dalil sebagaimana salaf memahaminya, dan berusaha mengamalkan agama sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Fa-in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Inilah prinsip emasnya, bukan pendapat saya versus pendapat Anda, tetapi apa kata Allah dan Rasulnya. Jalan keselamatan, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqiman, fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, fatafarraqa bikum an sabilihi." Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalannya. Surah Al-An'am ayat 153. Inilah jalan keselamatan, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus syalih.
Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus syalih, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti tradisi semata, bukan mengikuti mayoritas semata, bukan pula fanatik kepada tokoh atau kelompok. Allah berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Surah An-Nisa ayat 59. Dua syarat agar ibadah diterima Allah. Ini merupakan prinsip yang sangat penting. Para ulama menjelaskan bahawa amal ibadah tidak cukup hanya banyak. Ibadah harus memenuhi dua syarat utama. Satu, ikhlas karena Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Surah Az-Zumar ayat 3. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya, seseorang beribadah hanya mengharapkan wajah Allah, pahalanya dan keridhaannya, bukan ingin dipuji, ingin disebut alim, ingin mendapatkan popularitas, ingin mendapatkan keuntungan dunia, atau ingin dipandang saleh. Allah bahkan mengingatkan tentang orang yang beramal tetapi kehilangan pahalanya karena riya. 2. Ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Surah Ali Imran ayat 31. Maka cinta kepada Allah bukan hanya klaim, buktinya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka amalan itu tertolak. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi, niat baik saja belum cukup. Kalau seseorang berkata, saya melakukan ini karena Allah, tetapi caranya bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka niat baik tidak otomatis menjadikan ibadah tersebut benar. Rumus sederhananya, para ulama sering merangkum dua prinsip ini dengan al-ikhlas plus al-mutaba'atan ikhlas plus ittiba sesuai pemahaman sahabat, atau ikhlas kepada Allah plus benar sesuai sunnah Rasulullah SAW. Keduanya harus ada. Saudaraku, lihatlah bagaimana para sahabat memahami agama. Ketika mereka tidak memahami makna sebuah ayat, mereka tidak mengedepankan akal dan perasaan mereka. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ketika mereka melihat suatu bentuk ibadah yang tampaknya baik, mereka tetap bertanya, apakah Rasulullah SAW pernah melakukannya seperti ini? Inilah manhaj salaf, bukan sekadar bertanya, apakah niat kita baik? Tetapi juga bertanya, apakah cara kita benar? Karena dalam agama, kebaikan tidak cukup hanya dengan niat. Kebaikan harus dibangun di atas wahyu dan sunnah. Maka jangan sampai kita berkata, yang penting niat saya baik, sementara cara ibadah kita tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab jalan menuju Allah bukan dibangun oleh perasaan kita, tetapi dengan mengikuti jalan yang telah beliau SAW tunjukkan. Bermanhaj salaf bukan berarti merasa paling suci, paling pintar, atau pasti masuk surga. Bermanhaj salaf berarti berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat memahaminya. Karena pada akhirnya, ukuran keselamatan bukan nama kelompok, tetapi kesesuaian akidah, ibadah, dan akhlak kita dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama cak kami dulu Pak, apa? Yang UKG apa dulu tu kan Pak, yang tahun 2000